dikaitkan dengan rekaman suara yang beredar di media sosial pada Sabtu 27 Mei 2021. Pemilik suara dalam rekaman tersebut diduga Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskel Laude. Pemilik suara tersebut menyinggung aksi demonstrasi yang terjadi di kantor DPRD Kota Kupang pada Kamis 27 Mei 2021. Dalam rekaman itu, ia menerangkan bahwa masa aksi yang menggerebek kantor DPRD itu semuanya adalah orang Flores dan beragama Katolik. Mereka menurutnya menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskel Laude, yang berasal dari Rote dan beragama Protestan. Silakan Anda simak rekaman berikut. Jadi ini semua dari Flores ya. Lebih banyak orang Manggarai, agama pun Katolik. Jadi memberikan musik kepada Yeskel Laude, agama Kristen Protestan. Ya itu tolong ditulis ya. Yang bertanggung jawab dalam mosi ini, dalam demo ini ada 6 orang sampai keseluruhan agama Katolik dari Flores kepada minta Ketua DPR untuk turun Yeskel Laude agama Kristen Protestan supaya masyarakat tahu ya. Normal. Tapi saya perlu sampaikan bahwa ini yang bertanggung jawab dalam demo ini seluruhnya hampir keseluruhan orang Flores dan agama Katolik untuk menjatuhkan Ketua DPR Kota Kupang Yeskel Laude asal Rote agama Kristen Protestan. Secara samar-samar, rekaman yang diduga diucapkan oleh politisi PDIP itu mengingatkan kita bahwa di tengah kemajuan peradaban modern hari ini, masih ada orang yang terjebak ke dalam cara berpikir zaman batu. Ada semacam upaya untuk memproklamirkan kegagapan berpikir, lalu terperangkap pada dalil sektarian yang sempit dan picik. Orang lalu lupa peradaban bangsa ini tumbuh, hidup dan mengakar dalam iklim tukar tambah pikiran yang inklusif. Politik kita hari ini memang tak pernah jauh dari narasi rasisme. Gagal mempertengkarkan isi kepala, sentimen agama dan kesukuan jadi opsi yang paling efektif. Pada akhirnya keakraban kita sebagai warga negara dibombardir habis-habisan. Kita pun hidup dalam sekat kultural dan agama yang bukan tidak mungkin pada suatu waktu akan meledak menjadi amarah dan kedengkian. Lu orang Rote, beta orang Manggarai. Lu orang Timor, beta orang Flores. Lu agama Katolik, beta Protestan. Pembelahan semacam ini akan mengganggu relasi sosial lintas agama, lintas kultural yang sudah dirajut lama di NTT. Apalagi NTT adalah salah satu ikon toleransi di Indonesia. Dunia pun mengenal itu. Jika narasi semacam ini sengaja diproduksi ke ruang publik dengan target mengkonsolidasi emosi religius kelompok tertentu, maka jurang kebencian antara warga akan semakin dalam. Keakraban sebagai satu bangsa, satu tanah air akan terganggu. Menjadi politisi itu tidak mudah. Segala ucapan dan tindakannya mesti disponsori akal sehat. Di sana ada pertimbangan rasional, bukan emosional. Ia masih terbiasa dengan duel argumen, bukan sentimen. Karena itu, merawat pikiran agar tetap sehat adalah sebuah kemutlakan. Sebagai politisi, sadar akan posisi itu penting. Ia adalah manusia yang diutus untuk mengurai persoalan publik, lalu mencari jalan tengah dengan nalar yang terarah. Ia juga perlu memastikan bahwa kehadirannya di ruang sidang bukan untuk tukar tambah kepentingan politik oligarkis semata, hingga harus rela memantati akal sehat. Pada akhirnya, narasi yang terlanjur memantik polemik publik ini harus segera didamaikan. Pak Yeskel mesti bersuara. Membiarkan narasi rasis semacam ini beredar dalam waktu yang lama justru akan memperunyam suasana. Harga sebuah keanekaragaman itu tak bisa dibayar
dengan kepentingan politik manapun. Partai politik juga perlu buka mata. Apakah politisi semacam ini masih pantas duduk di lembaga yang terhormat? Jika tidak, menariknya keluar adalah langkah yang tepat. Setidaknya ia diberi waktu untuk belajar ulang tentang demokrasi dan inisiatif politik sebelum bertarung di gelanggang politik praktis. Kita tidak kekurangan politisi yang cerdas, yang hidup dalam semangat diskursus. Memaksakan politisi dengan sumber daya manusia yang pas-pasan, minat literasi dan dialektika politik yang rendah hanya akan memperparah proses demokrasi dan politik elektoral kita hari ini. Terima kasih. Pak Yeskiel mesti bersuara. Membiarkan narasi rasis semacam ini beredar dalam waktu yang lama justru akan memperunyam suasana. Harga sebuah keanekaragaman itu tak bisa dibayar dengan kepentingan politik manapun. Partai politik juga perlu buka mata. Apakah politisi semacam ini masih pantas duduk di lembaga yang terhormat? Jika tidak, menariknya keluar adalah langkah yang tepat. Setidaknya ia diberi waktu untuk belajar ulang tentang demokrasi dan inisiatif politik sebelum bertarung di gelanggang politik praktis. Kita tidak kekurangan politisi yang cerdas, yang hidup dalam semangat diskursus. Memaksakan politisi dengan sumber daya manusia yang pas-pasan, minat literasi dan dialektika politik yang rendah hanya akan memperparah proses demokrasi dan politik elektoral kita hari ini. Terima kasih.